Saya pribadi merasa berduka yang sedalam-dalamnya atas telah gugurnya kawan saya, 2 orang kawan saya di TPUA yang gugur sebelum waktunya. Waktu sebelum ke Solo pun dia mempersiapkan kita untuk rapat, besok kita berangkat, ternyata dia nggak berangkat. Artinya dia penakut. Ini adalah bagian dari rentetan setelah menerima SP3 oleh 2 yang lainnya berinisial ES dan DHL ya. Beginilah hukum Indonesia. Jadi jangan heran kalau Ben Bland, orang yang menciptakan buku tentang Jokowi, The Man of Contradiction, The Struggle to Remake Indonesia, itu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang penuh dengan kontradiksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan para kawan-kawan senior, para purnawirawan, para pengacara, dan pejuang-pejuang, mama militan. Terima kasih telah mendukung kami. Yang insya Allah hari Kamis nanti jam 10 kami akan dipanggil Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Tapi saya nyatakan kepada Kapolda Metro Jaya bahwa kami tidak takut sedikit pun. Kami dilahirkan bukan untuk mundur, untuk masalah ijazah palsu Jokowi. Saya pribadi merasa berduka yang sedalam-dalamnya atas telah gugurnya kawan saya, 2 orang kawan saya di TPUA yang gugur sebelum waktunya. Untuk Bang Egy Sujana yang lagi di luar negeri, mungkin hari ini lagi tidur di sofa menonton kami, silakan tonton kami, kembalilah setelah kami menang. Pada dasarnya Bang Egy memang orang baik, tapi dia memang penakut. Saya seperti ini melakukan hal ini atas perintahnya Egy Sujana. Waktu sebelum ke Solo pun dia mempersiapkan kita untuk rapat, besok kita berangkat, ternyata dia nggak berangkat. Artinya dia penakut. Kakak senior saya, Om Jus Sumadi Praja, aktivis senior, menyatakan, Egy Sujana di mata gue lu cemen. Saya japri ke Egy Sujana. Jadi untuk hal ini Pak Jokowi jangan bangga dulu dengan memecah kami di sini dengan dikasih RJ untuk Egy Sujana dan DHL. Itu justru membuat kami bersemangat dan kami malah meyakini jasa Jokowi itu palsu. Karena apa? Bukan hanya dibuktikan oleh Mas Suryo, sebentar lagi aktivis senior akan mendukung gerakan ini dengan membongkar siapa itu Joko Widodo sesungguhnya. Persidangan nanti akan lebih ramai. Artinya bukan hanya apa yang dilakukan Dr. Viva, Bang Rismon dan Mas Suryo, akan tampil lagi pejuang-pejuang baru, pejuang yang lebih tahu siapa Jokowi sesungguhnya, yang memang diciptakan oleh kader-kader yang dulu melawan untuk melakukan kudeta terhadap negara ini. Kita tunggu Pak Jokowi. Saya di sini kalau disuruh minta RJ sama Pak Jokowi, saya memang mau Pak Jokowi, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan menyatakan bahwa memang benar ijazah saya palsu. Selesai. Tapi kalau Pak Jokowi tetap bertahan dengan menggunakan alat-alat kepolisian, buzzer-buzzer, jangankan kami untuk ditakut-takuti, justru dengan ditakuti ini kami semakin melawan. Karena apa? Karena saya meyakini ijazah Jokowi itu ada yang dibuat di pasar pramuka. Salah satu pelakunya ngomong sama saya, ikut membuat ijazah itu di pasar pramuka.
bersama siapa Mas? Eko Sulistyo, mantan KPUD Solo, yang hari ini yang mengaku itu ketakutan sekarang. Dulu sering hadir di sini juga. Jadi boleh polisi menyatakan ini asli, kami dikriminalisasi. Walaupun kami dikriminalisasi, isu ijazah ini nggak akan selesai karena ada pelakunya. Sebentar lagi mungkin kalau di persidangan ya, atas bantuan kawan-kawan aktivis senior akan bongkar ini. Walaupun dia takut, saya udah bilang nggak usah takut ngomong, dia tapi memang takut. Tapi nggak apa-apa. Untuk diri saya sendiri saya meyakini itu palsu karena orang itu mengakui sama saya kalau dia pelakunya. Buat orang lain mungkin tidak ada bukti kuat. Buat saya lu bukti kuat. Gitu loh. Jadi jangan lindungi. Kalau memang pejuang, ayo kita bawa orang ini untuk berani ngomong tampil bahwa sesungguhnya dia ikut melakukan pembuatan ijazah palsu di pasar pramuka. Jadi jelas ijazah Jokowi ada yang buat. Kalau yang buat itu artinya palsu. Ijazah Joko Widodo itu Dr. Ju juga menyatakan kalau itu memang ijazah Joko Widodo, tapi bukan Jokowi yang menjadi presiden kemarin. Artinya ada yang disembunyikan di sini. Dan saya pribadi saya meyakini sekali ijazah Jokowi palsu. Hidup Egy Sujana yang hari ini jadi penakut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara kita pada hari ini yaitu membedah KUHP dan KUHP baru. Bagaimana nasib Jokowi. Ini hebat ini ya. Bukan nasib kami tapi nasib Jokowi yang dibicarakan begitu. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih, selamat datang, selamat mengikuti para purnawirawan yang kami cintai, yang senantiasa berada dalam perjuangan ini, tidak pernah meninggalkan kami, ulama kami, ada Pak Tanjung di situ, serta para aktivis dan tentu saja akademisi dan tentu saja saudara-saudara kami tersangka. Saya ingin mengatakan begini ya, yang saya sampaikan tadi itu, emak-emak juga lupa saya. Ini kalau saya sampai lupa pada emak-emak, saya kualat pada emak-emak ya. Semua emak-emak ya, aktivis lah semuanya begitu. Kalian itu seperti yang saya sampaikan di Madilog itu adalah a bird of a flock, a bird of a feather flock together. Jadi kalau burung-burung itu yang berbulu sama, maka dia akan bertengger di dahan yang sama. Tadinya saya mengira bahwa saudara-saudara saya yang telah berlalu itu mempunyai bulu yang sama. Ternyata bulu mereka berbeda sehingga mereka pindah ke dahan yang lain begitu. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengingatkan satu hal ya, bahwa nanti hari Kamis kami akan ya melaksanakan tugas kami sebagai warga negara yang telah dituduhkan oleh saudara Joko Widodo, mantan presiden 2 periode Republik Indonesia, yaitu panggilan pertama untuk dimintakan keterangan sebagai tersangka. Ya, ada saya Kurnia Triroyani, kemudian Bang Rizal Fadilah dan Rustam Effendi. Ini adalah bagian dari rentetan setelah menerima SP3 oleh dua yang lainnya berinisial ES dan DHL ya. Beginilah hukum Indonesia. Jadi jangan heran kalau Ben Bland, orang yang menciptakan buku tentang Jokowi, The Man of Contradiction, The Struggle to Remake Indonesia, itu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang penuh dengan kontradiksi. Tapi jangan dipersalahkan. Yang salah juga mohon maaf aparat dalam hal ini ya. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Dino Patijalal yang memberikan kritik secara sangat konstruktif bahwa apa yang terjadi pada aparat kita pada hari ini adalah karena aparat kita tidak peka politik. Dikatakan tidak peka politik tapi mereka bermain politik ya. Mereka tidak steril, mereka tidak konstitusional kadang-kadang di dalam menjalankan tugasnya. Dan mereka kadang-kadang memelihara perkara dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah track record, jadi bukan tuduhan. Nah, oleh karena itu berjalin berkelindan maka jadinya seperti ini. Harusnya dengan adanya KUHP yang baru, kita ini merem, nggak usah pusing. Sepanjang on the track tidak ada masalah. Begitu bukan? Ya, saya kira begitu ya. Tetapi karena itu tadi mantan presiden kita ini seperti ada perkataan bahwa the president or the king can do no wrong.
Jadi dia ini benar terus. Padahal untuk demokrasi yang sehat, the president might be wrong. Dia mungkin saja salah. Nah, seandainya aparat tegak lurus kepada konstitusi, pada peraturan, tidak macam-macam, maka insya Allah kami tidak perlu menjadi pesakitan. Menarik apa yang disampaikan oleh abangku, Bang Petrus Salistinus, selaku ketua litigasi kami, dalam salah satu wawancara di TV mainstream, dia mengatakan bahwa sebenarnya JR itu yang merupakan penawaran dari KUHP yang baru, itu tidak harus bermaaf-maafan, ya, sehingga tidak perlu ES dan DHL seakan-akan menyorongkan lehernya kepada Joko Widodo ke Solo, ya, tidak perlu diantarkan oleh orang partai dan oleh kabarnya adalah oleh polisi ke sana. Mengapa? Kalau Jokowi memang negarawan, dia akan memaafkan seandainya dia menganggap apa yang kami lakukan dalam mengkritisi pemerintah itu adalah sesuatu yang menyakitkan hatinya dan merendahkan dia serendah-rendahnya. Betul atau tidak? Karena pemberian maaf itu tidak harus diberitakan. Dia bisa mengatakan kepada aparat bahwa kami memaafkan, anggap tidak ada. Itu baru negarawan. Tetapi jika ada orang yang ke sana, ini yang dimaksud dengan ada suatu transaksi itu tadi, ya. Nah, saya ingin mengatakan, tentu saja dengan doa Anda semua, betapa beratnya perjuangan ini. Kami seperti berada di lautan, merasakan gelombang pasang, ya, kadang-kadang tenang, lalu dibanting kembali, ya, selama 8 bulan ini. Ada tangis, ada air mata. Ya, saya perempuan, kadang-kadang cengeng sampai saya ditawarin, gacor ibu ini. Kadang-kadang ngomong merdeka, merdeka, merdeka. Besok nangis. Ya iyalah, seorang mu'alim yang sangat hebat pun menangis untuk rakyat Aceh, ya. Dan saya menangis tidak untuk diri saya sendiri, untuk perjuangan, ya. Nah, oleh karena itu saya mengatakan, Bapak Ibu mohon doa sampai hari ini kami bertiga ini terus mendapatkan cobaan, ya. Cobaannya itu tidak mesti jelek, Bu. Cobaannya itu indah, ya, indah sekali. Saya tidak perlu menjelaskan apa, tetapi sampai pada hari ini bahkan kami diminta untuk kalau perlu jangan melaksanakan tugas kami untuk memberikan keterangan nanti, ya. Anda paham maksudnya, bukan? Nah, mohon doa untuk itu, ya. Nah, lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan KUHP ini, gunanya adalah bonum lusundum, bonum utile, dan bonum necessarum. Artinya apa? Hukum itu harusnya menyenangkan, hukum itu harusnya berguna, hukum itu harusnya penting. Jika tidak, tiga itu basicnya, maka tujuan hukum itu akan tercapai. Keadilan,